Siapa di sini yang tidak mengenal mobil Skyline GT-R dan Supra MK4? Sepertinya hampir semua penggemar otomotif tahu mobil ini. Ya, mobil ini memiliki tampilan yang sangat keren dan ikonik, dan juga mobil-mobil ini juga digunakan pada film yang sangat terkenal, yaitu Fast and Furious. Dan dengan film itu tentu saja membuat kedua mobil ini menjadi semakin terkenal dan menjadi salah satu mobil impian bagi sebagian orang, termasuk Mimin. Tapi selain Mimin belum punya cukup rezeki untuk membeli mobil tersebut juga sangat langka, khususnya di Indonesia. Jadi susah banget didapatkan. Dan juga mobil ini begitu mahal banget. Jadi dengan demikian, uang bukan segalanya untuk mobil ini. Karena kalau kalian punya uang sekalipun, terkadang masih butuh effort lebih untuk mendapatkan mobil-mobil ini. Pertanyaannya, kenapa mobil Supra MK4 sekarang sangat mahal? Bahkan bukan di Indonesia aja, bahkan di dunia juga mengalami hal serupa dan harganya terus-terusan naik dan juga nggak pernah turun. Kenapa bisa? Itu karena Toyota Supra A80, Supra dan Nissan R34 Skyline memiliki fitur yang hampir serupa. Dan dengan hal tersebut ini tentu saja menjadikan komoditas panas di dalam dunia tuner. Dan kedua mobil ini juga meninggalkan jejak abadi dalam budaya pop melalui film dan video game. Selain itu, kedua mobil ini juga memulai debutnya di Jepang pada tahun 90-an. Dan kemudian meninggalkan jejak di dunia balap. Dan keduanya merupakan mobil-mobil tuner yang luar biasa, yang dikemas dengan mesin inline six yang legendaris. Namun penyebab yang paling memungkinkan untuk harga mobil ini terus naik, yaitu melalui pengaruh yang mereka miliki pada budaya pop, karena waralaba Fast and Furious. Namun itu hanya salah satu bagian dari teka-teki ini, karena ada banyak faktor lain yang berperan dalam menaikkan harga kedua mobil ini. Toyota Supra MK4 menjadi sorotan melalui film Fast and Furious. Dan Paul Walker, kenapa bisa begitu? Ya karena mobil tersebut adalah mobil Fast and Furious. 10 detik yang dipinjamkan Brian kepada Dominic Toretto, dan juga di film ini, untuk pertama kalinya Toyota Supra memiliki atap terbuka dan dicat orange. Dengan demikian, penggila mobil tuner Jepang akan semakin menggila ketika melihat mobil Supra ini. Namun seperti yang sudah Mimin sebutkan sebelumnya, Hollywood bukanlah satu-satunya faktor yang membuat Supra menjadi mobil favorit para penggemar karena mobil MK4. Supra juga memiliki banyak penggemar karena kemunculannya di video game seperti Gran Turismo dan Need for Speed Underground. Dan Supra juga tampil di Initial D. Selain itu, Toyota Supra juga yang menjadikan status Smokey Nagata sebagai legenda tuner JDM, yang mana Smokey mengendarai Supra di jalan bebas hambatan di Inggris hingga 250 km per jam dengan mesin RB26-nya. Itulah beberapa faktor yang membuat mobil ini ikonik, dan harga mobil ini bisa begitu mahal karena jumlahnya yang juga cukup terbatas. Diperkirakan mobil ini hanya ada kurang dari 100.000 unit selama penjualannya. Dan untuk saat ini mungkin jumlahnya sudah tinggal puluhan ribu atau paling banyak belasan ribu aja, ya karena tentu aja ada yang kemakan usia dan kecelakaan mobil lainnya. Dengan demikian, Toyota Supra MK4 masuk dalam mobil langka yang paling dicari oleh car antusias. Untuk di Indonesia sendiri, harganya kisaran 2 sampai 5 miliar, tergantung kondisi dan modifikasi, yang berarti harga mobil ini sudah 3 sampai 5 kali lipat dari harga aslinya. Jadi Supra ini benar-benar mahal banget. Selain Supra, ada mobil JDM Sport yang harganya terus melambung juga, yaitu Nissan Skyline GT-R. Faktanya Nissan Skyline GT-R adalah unicorn, dan salah satu interaksi paling ikonik dari GT-R adalah R34. Ya, sama kayak Supra, mobil ini bisa menjadi ikonik karena Paul Walker di film Too Fast and the Furious menggunakan mobil ini. Dan sama juga seperti Supra, mobil ini juga menarik. Begitu banyak penggemar melalui penampilannya di Gran Turismo dan Need for Speed Underground. Namun fakta lainnya adalah R34 sebenarnya lebih terkenal di majalah daripada Toyota Supra MK4. Karena faktanya juga nih, tuner Jepang kala itu lebih banyak mengutak-atik mobil ini dibandingkan Toyota Supra. Dengan demikian, pamor desain GT-R34 jauh lebih baik dibandingkan Supra untuk di media majalah. Tapi uniknya, walaupun mobil ini adalah mobil majalah Jepang, selain warisan mereka dalam budaya mobil, Skyline dan Supra memiliki silsilah kesuksesan di bidang motorsport. Ini bisa terjadi karena keduanya merupakan nama utama dalam acara motorsport di seluruh dunia selama tahun 90-an. Dengan kesuksesan bersama dalam balap mobil touring dan drag, hal ini bisa terjadi karena R34 Skyline dan A80 Supra merupakan salah satu platform tuner terbaik yang pernah dibuat. Makanya nggak heran ketika kita melihat video balap tahun 90-an, isinya mobil Supra sama R34
R34 aja yang mendominasi. Dan untuk balapan sirkuit sendiri, R34 sangat mendominasi. Dan mobil tersebut lebih diandalkan. Ditambah banyak juga tuner yang membuat Skyline terbaik yang menjadi sorotan dalam time attack atau airplane. Dan mobil Skyline ini dapat mencatatkan salah satu waktu tercepat di Nürburgring dengan waktu 7 menit 52 detik. Namun untuk balap drag dan drift Supra MK4 lebih populer dibandingkan R34. Kenapa demikian? Ya karena Supra MK4 adalah platform yang sangat serbaguna dengan banyak kemungkinan dan potensi tenaga pun sangat besar. Dengan mesin 2 JZ yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 1450 horsepower dan kecepatan hingga 250 km per jam lebih, ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya walaupun mirip-mirip tapi tidak semuanya mirip 100%. Jadi dengan kombinasi antara pasokan yang terbatas, warisan yang ikonik, nostalgia satu generasi, dan potensi tuning yang luar biasa menjadikan Nissan Skyline R34 dan Toyota Supra MK4 sebagai mobil JDM yang paling banyak dicari sepanjang masa, dan mimpi mengendarai mobil-mobil ini berada di urutan pertama dalam daftar keinginan setiap penggemar JDM. Bagaimana ini? Menurut kalian, apakah kedua mobil ini menjadi mobil impian kalian? Jika iya, mobil apa yang kalian ingin miliki? Supra MK4 atau Skyline GTR R34? Sebelum memutuskan, dengarkan suaranya terlebih dahulu. Kalau Supra bisa mengeluarkan suara kayak gini, kemudian kalau Nissan GTR R34 bisa ngeluarin suara kayak gini nih. Memang sama-sama keren sih dan bikin galau jika kalian punya rezeki cukup mau beli yang mana. Tapi kalau Mimin pribadi nih, Mimin mungkin akan memilih Supra MK4 karena menurut Mimin pribadi, selain suaranya yang juga keren, Supra MK4 memiliki bentuk yang eksotik banget. Mau sampai kapanpun, ini mobil akan terlihat keren. Terus bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.